Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang ada di rumah, mengawali pembelajaran kita hari ini, tiada kata lain yang pertama dan utama yang harus kita ucapkan selain mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa beraktivitas sebagaimana yang kita lakukan hari ini. Semuanya itu adalah atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa juga kita perlu membiasakan diri atau melakukan pembiasaan diri mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti rasa kecintaan kita kepada beliau, yaitu dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga apa yang kita kirimkan, salawat yang kita kirimkan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anakku, memulai sebelum kita masuk ke pembelajaran, sebagaimana kebiasaan kita, yaitu haruslah kita membaca doa sebelum belajar. Semoga apa atau ilmu yang kita dapat hari ini bisa berkah dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Doa sebelum belajar dimulai. Tujuh kali 3 tambah 9. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Pada materi kali ini ada 2 tujuan yang anak-anakku harus capai pada pembelajaran ini. Tujuan yang pertama, anak-anakku mampu mengetahui tata cara salat sunnah tarawih dan tadarus Al-Quran dengan benar. Tujuan yang kedua, anak-anakku mampu mengetahui atau menjelaskan pengertian sedekah dengan benar. Anak-anakku, kali ini kita masih membahas pelajaran yang sama pada
pelajaran yang lalu, yaitu masih di pelajaran keempat, tema bulan Ramadan yang indah. Namun materi kita sudah masuk pada subtema memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Marilah kita semua bersama-sama memperbanyak amal kebaikan pada bulan Ramadan. Namun bukan hanya di bulan Ramadan perlu kita memperbanyak amal kebaikan, di hari-hari lain juga kita perlu memperbanyak amal kebaikan supaya ada bekal di hari akhirat kelak nanti. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka berbuat kebaikan. Berikut ini adalah contoh-contoh amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan baik yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah salat tarawih. Marilah kita melihat pengertian dari salat tarawih tersebut. Tarawih menurut bahasa adalah santai. Sedangkan pengertian salat tarawih menurut istilah adalah salat sunnah yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan. Tepatnya setelah salat Isya kita melaksanakan salat tarawih. Hukum salat tarawih adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad artinya salah sunat yang sangat dianjurkan. Dan pengerjaan salat sunat tarawih ini boleh dilaksanakan secara berjamaah dan boleh juga dikerjakan secara munfarid. Munfarid artinya sendiri-sendiri. Akan tetapi sangat dianjurkan pelaksanaan salat tarawih itu dikerjakan secara berjamaah karena pahala salat yang dikerjakan secara berjamaah lebih banyak dibandingkan salat yang sendiri. Pelaksanaan salat tarawih itu terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama salat sunnah tarawih yang jumlah rakaatnya terdiri dari 8 rakaat. Yang kedua, salat sunnah tarawih yang mempunyai rakaat yang terdiri dari 20 rakaat. Nah, baiklah kita lihat yang pertama adalah salat sunnah tarawih yang jumlah rakaatnya 8. Cara pengerjaan dari salat sunnah tarawih yang 8 rakaat, caranya adalah atau cara pengerjaannya adalah setiap 4 rakaat itu diakhiri dengan 1 salam. Jadi, dalam 8 rakaat salat tarawih itu ada 2 salam. Berikutnya adalah salat tarawih atau pelaksanaan salat tarawih yang terdiri dari 20 rakaat. Cara mengerjakannya, 2 rakaat atau setiap 2 rakaat diakhiri dengan 1 kali salam. Sehingga dalam 20 rakaat tersebut dalam salat tarawih ada 10 kali salam yang dilakukan. Selanjutnya adalah tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran menurut bahasa artinya mempelajari, meneliti, menelaah, mengkaji, dan mengambil pelajaran. Tadarus Al-Quran berarti membaca Al-Quran secara tartil dengan tajwid dan makhraj yang benar dan mempelajari isi kandungan Al-Quran. Di dalam bertadarus atau melaksanakan tadarus Al-Quran boleh dilakukan secara sendiri dan boleh juga dilakukan secara berkelompok. Pelaksanaannya secara berkelompok adalah misalkan satu orang yang mengaji atau bertadarus dan anggota lainnya adalah sebagai pendengar, sehingga apabila dalam membacakan bacaan Al-Quran salah, orang lain atau teman yang lain dalam kelompok itu
bisa memperbaiki bacaan yang salah tersebut. Dan hukum dalam bertadarus pada saat berkelompok, pelaksanaan secara berkelompok adalah yang lain atau orang yang selain bertadarus atau mengaji itu tidak boleh ribut atau tidak boleh bercerita, tidak boleh bersuara karena bisa mengganggu konsentrasi bagi orang yang melaksanakan tadarus. Dalam bertadarus Al-Quran atau dalam membaca Al-Quran harus secara tartil dan sesuai dengan ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah dan atau tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ilmu tajwid mempelajari tentang makhrajul huruf yang artinya tempat keluar masuknya suatu huruf hijaiyah di dalam Al-Quran. B. Sifatul huruf artinya cara mengucapkan atau melafalkan huruf pada Al-Quran. C. Ahkamul huruf yang artinya ilmu tajwid tentang hubungan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Berikut adalah ahkamul maddi wal qasr, artinya ilmu yang mempelajari panjang pendeknya bacaan. Yang terakhir adalah ahkamul waqaf wal ibtida, artinya ilmu yang mempelajari di mana kita memulai bacaan dan berhenti bacaan dalam Al-Quran. Tujuan kita mempelajari ilmu tajwid dalam tadarus Al-Quran adalah agar dalam membaca Al-Quran dapat membacanya dengan baik dan benar. Yang ketiga yaitu memperbanyak sedekah. Bersedekah artinya memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain dengan niat ikhlas karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh bersedekah bisa kita lihat: 1. Memberikan makanan untuk berbuka puasa. 2. Memberikan makanan untuk makan sahur. 3. Menyampaikan ilmu. 4. Mengajarkan Al-Quran. Anak-anak yang soleh dan soleha di rumah, setelah kalian menyaksikan dan mendengarkan video pembelajaran kita hari ini, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, dan untuk materi berikutnya insya Allah kita ketemu pada video pembelajaran nanti. Dan sebelum Ibu tutup, tak bosan-bosannya Ibu menyampaikan, tetap semangat belajar di rumah, selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, yaitu biasakan cuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir dan pakai sabun, mandi 2 kali sehari, berganti pakaian yang bersih setelah mandi, dan pada saat keluar gunakan masker, membiasakan menggunakan masker. Dan sebelum Ibu tutup, kita kembali mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.